Riset. Oke. Oke, bagian berikutnya dari penulisan artikel ilmiah setelah tadi kita membahas introduction dan literatur review itu adalah research method. Apa yang perlu kita tulis di sini? Yang pertama adalah populasi dan sampel. Itu untuk penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, situs penelitian atau lokasi serta informan. Itu kalau di dalam penelitian kualitatif tidak ada populasi dan sampel. Adanya adalah situs atau lokasi penelitian dan informannya siapa saja. Kemudian yang berikutnya adalah variabel dan pengukurannya. Itu untuk penelitian kuantitatif. Tapi untuk penelitian kualitatif kita tidak ada variabel sehingga tidak perlu ada subbagian mengenai variabel dan pengukurannya. Kemudian berikutnya metode pengumpulan ini ada baik untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian bagian terakhir dari research method itu adalah teknik analisis data, di mana itu semua ada baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Kecuali yang penelitian konseptual gitu ya, mungkin hanya mengusulkan sebuah konsep, itu bisa bagiannya itu adalah introduction, pendahuluan, kemudian permasalahan, pembahasan, kemudian kesimpulan. Itu kalau kita bukan penelitian empiris, jadi penelitian konseptual. Ini contoh populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Jadi populasinya seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Sampelnya bagaimana? Ketika kita menulis sampel, maka yang dimaksud adalah sampel yang dipilih menggunakan metode pengambilan sampel mana. Contohnya ini sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Kalau kita mengatakan atau menulis kita menggunakan metode purposive sampling, maka kita harus menunjukkan kriterianya. Kemarin saya mengoreksi disertasi menulis bahwa sampelnya dengan purposive sampling, tapi tidak dilanjutkan penjelasannya. Ketika kita memilih sampelnya adalah dengan metode purposive sampling, maka harus dilanjutkan kriterianya apa. Contoh ini adalah kriterianya adalah BUMN yang menerima BUMN yang menerima subsidi selama tahun 2015 sampai 2017. BUMN yang mempublikasikan laporan keuangan dalam websitenya. Ini adalah kriterianya. Kemudian berikutnya adalah BUMN yang tidak mengalami transaksi merger, akuisisi, dan restrukturisasi, serta perubahan bisnis grup selama 2015 sampai 2017. Ini adalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Jadi kalau kita menggunakan metode purposive sampling, maka kita perlu membuat kriteria. Berapa jumlah sampel yang nanti akan terpilih, itu ya sesuai kriteria ini.
dari seluruh populasi BUMN di Indonesia, berapa yang memenuhi baik kriteria 1, 2, maupun 3. Itu semua akan dipilih untuk menjadi sampel. Jadi sebenarnya menurut saya ketika kita sudah menggunakan metode pemilihan sampel dengan purposive sampling, maka kita tidak perlu menggunakan rumus untuk menentukan ukuran sampel. Karena ukuran sampel nanti otomatis akan dapatkan setelah kita menyeleksi seluruh populasi yang memenuhi baik kriteria 1, 2, atau 3. Oleh karena itu, menurut saya, jika kita menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling, maka kita tidak perlu menggunakan rumus untuk menentukan berapa jumlah sampelnya. Karena nanti otomatis sampel yang kita dapatkan itu adalah semua populasi yang memenuhi kriteria 1, 2, dan 3. Oke, ini adalah contoh dari populasi dan jadi harus jelas sampelnya menggunakan apa. Tidak bisa kita hanya menjelaskan non-probability sampling atau probability sampling. Haruskan non-probability sampling mana yang jenis yang mana yang kita gunakan. Kalau probability sampling, jenis probability sampling mana yang kita gunakan. Itu harus kita jelaskan. Kemudian bagian yang kedua itu adalah identifikasi dan pengukuran variabel. Untuk penelitian-penelitian kuantitatif itu kan ada variabelnya, baik dibedakan menjadi variabel bebas, variabel terikat, variabel intervening, maupun variabel moderating, ataupun hanya meneliti mengenai asosiasi sehingga tidak perlu membedakan antara variabel bebas, terikat, dan sebagainya. Kalau meneliti mengenai sebab akibat, maka perlu dibedakan jenis-jenis variabel tersebut. Tetapi kalau kita meneliti mengenai asosiasi, maka kita tidak perlu membedakan jenis-jenis variabelnya. Ini adalah contoh yang menguji mengenai sebab akibat atau menguji mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini contoh dari bagaimana kita menulis di subbagian identifikasi dan pengukuran variabel. Contohnya seperti ini. Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut. 1. Financial distress merupakan dependent variabel. Produktivitas pemasaran, manajemen laba, dan subsidi merupakan variabel bebas atau independen. Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol. Ini yang disebut dengan identifikasi variabel. Jadi menjelaskan mana yang variabel dependen, independen, variabel kontrol, jika ada variabel intervening dan variabel moderating. Ini disebut dengan bagian identifikasi variabel. Setelah mengidentifikasi, maka kita lanjutkan mengukurnya bagaimana masing-masing variabel ini, maka dijelaskan di berikutnya. Ini contohnya. Pengukuran. Jadi tadi sudah menjelaskan mengenai identifikasi variabel. Kita sudah mengidentifikasi mana variabel dependen, independen, kontrol, dan sebagainya. Berikutnya kita menjelaskan bagaimana mengukur masing-masing variabel tersebut. Ini contohnya. Tadi untuk variabel distress, itu merupakan variabel dependen. Bagaimana cara mengukurnya? Untuk menjelaskan
mengenai cara mengukurnya boleh dimulai diberi pengantar mengenai maknanya boleh. Misal seperti ini. Financial distress adalah sebagai variabel dependent yang menunjukkan tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan mulai skala kesulitan kecil, sedang, sampai dengan kebangkrutan. Ini adalah pengantar untuk kita menjelaskan mengenai pengukuran financial distress. Berikutnya, pengukuran financial distress pada penelitian ini mengadopsi pengukuran financial distress dari Altman tahun 83. Jadi, kalau kita menjelaskan mengenai pengukuran variabel, maka kita perlu menjelaskan pengukuran yang kita gunakan itu dasarnya apa, atau kita adopsi dari siapa. Artinya, pengukuran yang kita gunakan itu bukan pengukuran yang kita ciptakan sendiri. Karena riset-riset yang ada sekarang ini hampir tidak mungkin bahwa riset yang kita lakukan belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, pengukuran yang kita gunakan itu juga harus ada referensinya. Artinya, kita tidak menciptakan pengukuran sendiri. Karena menciptakan pengukuran sendiri perlu penelitian yang panjang. Yang berarti itu adalah menemukan sebuah konsep tersendiri. Sehingga di dalam pengukuran kita menjelaskan mengenai dasarnya atau referensinya. Contohnya, financial distress diambil dari Altman tahun 83 yang menemukan mengenai Z-score dalam mengukur mengenai financial distress. Ini contoh dari pengukuran untuk misalkan variabel dependent yaitu financial distress. Yang kedua, terkait dengan produktivitas pemasaran. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan produktivitas pemasaran. Di dalam menjelaskan mengenai makna produktivitas pemasaran atau definisi atau pengertian, itu pun kita harus mempunyai referensi. Bukan kita ala kita sendiri. Ini contohnya, produktivitas pemasaran menurut Hawkins, Bates, dan Lilith tahun 87, ini karena saya dapatnya adalah dalam set et al. 98, ya saya tulis seperti ini, adalah pangsa pasar relatif kali harga relatif dibagi dengan pengeluaran pemasaran. Ini adalah yang disebut dengan produktivitas pemasaran. Untuk itu, produktivitas pemasaran didefinisikan sebagai nilai tambah yang dapat diukur oleh fungsi pemasaran relatif terhadap biayanya. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu salah satu pengukuran produktivitas pemasaran adalah dengan menggunakan financial impact. Ini yang saya pakai. Ada dasarnya? Ada. Setiap kita menggunakan pengukuran itu perlu ada dasarnya, yaitu yang pernah digunakan oleh Ras dan kawan-kawan tahun 2006, 2004. Untuk pengukurannya bagaimana? Ini adalah rumusnya. Kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan pengukuran dari indikator kuesioner, jadi kalau penelitian manajemen, karena itu adalah penelitian tentang manusia, maka tentu di dalam pengukuran variabelnya itu adalah diukur dengan menggunakan skala tertentu, misalkan skala Likert. Apa yang diukur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam indikator kuesioner. Ketika kita
ngambil indikator-indikator yang kita gunakan untuk mengukur variabel yang kita pakai, maka seperti ini juga harus ada dasarnya. Misalkan variabel mengenai motivasi karyawan diukur dengan menggunakan 4 indikator. Nah, siapa yang menemukan 4 indikator tersebut dalam mengukur motivasi kerja? Ini itu contoh bagaimana kita di dalam scientific publication itu setiap yang kita tulis itu perlu ada referensi atau dasarnya. Ini adalah contoh kalau pengukurannya menggunakan rumus. Tapi kalau kuesioner berarti pengukurannya menggunakan skala tertentu dan dengan menggunakan indikator dengan yang ada di dalam kuesioner. Ya, ini adalah contoh identifikasi variabel dan pengukurannya. Identifikasi itu kita menjelaskan jenis-jenis variabel yang kita gunakan. Pengukurannya kita menjelaskan setiap variabel itu bagaimana kita cara mengukurnya. Untuk nanti hasilnya kita analisis. Yang berikutnya itu adalah teknik analisis data. Ini contohnya mengenai teknik yang digunakan, kalimat pengantarnya seperti ini. Peneliti menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan rumus sebagai berikut. Untuk simbol-simbol itu sebaiknya tidak lagi Y dan X. Karena kita sudah mengetahui variabel yang kita gunakan. Sehingga simbol-simbol ini kita ciptakanlah yang menunjukkan variabel yang kita gunakan. Misalkan di sini Y-nya adalah financial distress, maka disimbolkan dengan FD. Sehingga kita tidak perlu memikir-mikir lagi. Y-nya apa? Oh, FD, financial distress. X1-nya adalah produktivitas pemasaran. Bila bisa kita prod gitu ya. PORD itu productivity. Kemudian ini adalah manajemen laba atau earning management sehingga EM. Kemudian subsidi pemerintah adalah subsidi, kemudian ukuran perusahaan adalah size. Ini contoh-contoh dari simbol-simbol yang kita gunakan di dalam analisis data menggunakan analisis regresi. Kalau kita menggunakan analisis regresi, maka harus ada rumusnya, rumus atau model regresinya seperti apa, itu harus kita jelaskan di dalam teknis analisis data. Oke, ini kita masuk ke metode riset. Apakah ada pertanyaan?